3, 2, 1. Assalamualaikum, mainkan Ustaz. Acara Kobar Kongko bareng bersama Andrew Ustadz Saiful, Ustadz Ayub, Dokter Andreas. Kita bersama lagi untuk membahas masalah keserakahan. Alhamdulillah. Tad, saya mau nanya nih Tad, keserakahan itu makna yang sebenarnya itu seperti apa sih Tad? Dalam konsep duniawi gitu loh Tad. Kita jangan berbicara dalam agama dulu ya, karena kadang-kadang kita ini mengetahui itu yang namanya keserakahan, cuman kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu ada keserakahan apa yang kita perbuat. Jadi saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. dalam Islam itu keserakahan bisa disebut toma. Toma itu ya adalah ambisi keduniaan yang berlebihan sehingga bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur, telah mencelakakan kalian, yaitu berlomba-lomba mengumpulkan harta, yaitu keserakahan dalam mengumpulkan harta. Ya. Hatta zurtumul maqabir, hingga dia lupa akan masuk ke dalam kubur, sehingga tatkala dia dalam kubur dia menyesali apa yang dia ambisikan, yaitu dunia. Ya. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Sungguh pasti mereka akan mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena sifat manusia itu kalau nggak dikendalikan ya biasanya serakah dalam hal dunia. Emang diberikan Allah Subhanahu wa taala sifat seperti itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah puas Bani Adam, yaitu manusia, tatkala mereka memiliki dunia satu bukit emas, pasti mereka akan ingin memiliki 2 bukit emas. Masya Allah. Bukan hanya itu, tatkala mereka memiliki 2 bukit emas, pasti mereka akan ingin memiliki 3 bukit emas. Sehingga tidaklah akan bisa memuaskan mereka dunia ini kecuali tanah yang akan menutupi mereka dalam kubur, yaitu tatkala mereka mati, itulah baru selesai keserakahan mereka. Tatkala itulah kita diperingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berambisi untuk dunia boleh saja, tetapi hal-hal keduniaan ini harusnya kita berikan porsi yang istilah itu yang sedang. Dalam sebuah hadis, khairul umur awsatuha, sedang-sedang saja tatkala kita berambisi, tatkala kita ingin memiliki sesuatu, kita ambil tengah-tengah, jangan terlalu ambisi, karena kita berikan contoh orang yang berambisi pasti akan menyesal kemudian hari. Mungkin Ustaz Saiful bisa menambahkan. Seperti yang Pak Roy tadi tanyakan, ya, ketika serakah dipandang sudut duniawi, ya, maka kerusakan yang terjadi, ya kan? Tanpa sengaja atau tanpa tidak disengaja, yang tanpa sengaja atau disengaja, gitu. Ya, banyak ya contohnya, ya, kita nggak usah nyontohin si A dan si B, ya, kita udah menyadari dalam kepemerintahan pun ketika serakah ya seperti itu, ya, maka lupa rakyatnya, lupa apa segala macam hal, ya kan. Ketika ada di suatu lembaga ada yang serakah, maka hancurlah itu lembaga. Ketika di suatu tim, ya, ada yang serakah, maka hancurlah itu tim, ya. Jadi tidak mau kesuksesan karena ada satu orang yang
yang serakah di dalam lembaga atau tim atau bahkan ke pemerintahan. Maka dari sudut duniawi, dari betul. sudut agama jelas ya, contohnya banyak, sebagaimana dulu Korun ya, sebagaimana dulu Korun yang tadinya miskin, ketika dikasih didoakan oleh Nabi Musa untuk jadi orang kaya ya, sehingga ketika jadi orang kaya lupa ya, dimintain zakatnya ogah ya, dimintain sedekah apalagi ya kan, zakat aja enggak yang wajibnya, apalagi sedekahnya. Padahal seandainya diambil tuh dari satu kotak emasnya atau satu kotak harta dia, nggak secuil pun berkurang dari harta Korun ya. Tapi karena serakah ya, takut kehabisan, takut nggak mendapatkan lagi apa yang dia peroleh. Ya, sehingga apa? Allah hancurkan Korun beserta Korunnya sekaligus ya. Sehingga sampai sekarang ada penemuan namanya harta Korun. Itu dalam fikih, kalau menemukan harta Korun maka dilihat tuh ya, ada tanggalnya. Kalau tanggalnya tanggal sebelum Rasulullah lahir, maka sebelum Rasul diutus ya, maka disebut harta Korun. Tapi kalau sesudah maka disebut penemuan lakoto gitu. Maka ketika tanggal sebelum Rasulullah maka menjadi rikas, menjadi harta bukan rikas makdan, bukan rikas ya, harta penemuan, harta Korun, sehingga berhak dimiliki, tapi keluar zakat 2/3 2,5% zakatnya. Tapi ketika setelah Rasulullah tanggalnya ternyata tanggal setelah Rasul diutus, maka disebut harta penemuan. Itu dalam fikihnya. Kita kembali ke keserakahan ya. Banyak lagi kita melihat ke belakang bahwasanya sejarah ketika serakah maka hancurlah ke diri pribadi dia. Kalau terjadi di tim juga hancurlah tuh tim begitu. Ketika di zaman Rasulullah terjadi juga pada satu sahabat namanya Tha'labah ya, Tha'labah itu satu orang yang ahli ibadah, satu sahabat ahli ibadah. Dia nggak pernah ikut zikir. Setelah sholat udah langsung pulang. Setelah habis sholat langsung pulang. Rasulullah bertanya-tanya, ini kenapa? Sehingga dipanggil, ya Tha'labah, kenapa engkau buru-buru? Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Pakaiannya bergantian. Sehingga ketika usai sholat pakaian yang saya pakai ini mesti dipakai lagi sama istri saya. Bagaimana saya bisa ngikut zikir bersama engkau ya Rasulullah? Oh begitu ya Tha'labah. Kalau begitu akhirnya sama Rasul dikasih satu kambing. Doain biar sukses dalam memelihara kambing, biar punya baju untuk ibadah. Tujuan Rasulullah seperti itu. Ternyata ini kambing karena sepasang beranak. Beranak pinak, udah beranak. Tha'labah mulai telat. Tadinya awal waktu hadir berjamaah bersama Rasulullah, mulai telat. Ya. Kenapa telat? Ya Rasulullah sibuk saya melihara ngurusin kambing. Kambingnya udah mulai banyak. Tambah banyak. Ya, tambah banyak akhirnya Tha'labah bukan telat lagi, tidak ikut berjamaah. Ditanya, "Kenapa Tha'labah kamu nggak ikut berjamaah lagi?" Ya Rasulullah udah nggak ketangan nih kambing. Gimana tambah lama, tambah berlembah-lembah, beratus atau beribu-ribu kambing, akhirnya disuruh sahabat untuk mintain zakat. Dia nggak ngeluarin zakat. Serakah udah timbul hatinya itu ingin menguasai semua harta. Istilahnya saking keserakahannya itu ogah untuk ngeluarin itu harta. Takut kehilangan lagi, takut jatuh ke miskin lagi. Padahal itu semua bermula dari doa Rasulullah, dari hadiah yang Rasulullah. Oke, kan yang saya mau menanyakan ini Pak Ustadz, ini kan serakah dan rajin ini kan beda-beda tipis gitu loh. Ada orang rajin kerja, semangatnya luar biasa, nggak lihat waktu. Apa kita bilang serakah juga? Serakah waktu atau serakah ini ngeraup semuanya gitu loh. Nah itu tolong saya
makna yang sebenarnya, Pak Ustadz. Cari nafkah, Iya. cari maisha, penghidupan Iya. untuk istilahnya dia bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah ada emang di pundaknya untuk bertanggung jawab, yaitu Tanggung jawab ya. dia menanggung keluarga, menanggung anak istri. Sekalipun dia bekerja keras, sebenarnya kan dia niat untuk thalabul halal. Iya. Thalabul halal berarti dia harus mencari nafkah halal agar anak istri bisa Iya. makan, bisa terpenuhi kebutuhan. Tatkala inilah niat ini bukan berarti serakah. Niat ini kan ada di dalam hati istilahnya tuh mengerjakan atau menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau dia sudah dapatkan itu, Sebenarnya kan hukum kerja mencari nafkah itu ada berbagai macam. Sebagaimana kita nikah, bekerja juga beberapa macam hukum. Kalau dia niat untuk memenuhi kebutuhan yang halal, maka hukumnya wajib. Tapi tatkala dia ingin bersombong-sombong dalam harta, misalnya dia pengen banyak pemasukan, nah itu yang saya maka maksud. dia Ustadz. bermegah-megah dan Nah itu yang saya maksud. bersombong-sombong. Ya, Tatkala ini maka dia mencari nafkahnya udah melenceng. kan tipis itu kan. Melenceng gini. Dia udah cukup, Oke. udah cukup. Tapi dia mau lebih lagi. Inginnya apa? Supaya lihat tetangga kita, hidup kita mewah atau kaya. Maka Ujub dia jatuhnya. bersombong-sombong Iya. atau menyombongkan diri dengan Iya. harta. Maka hukumnya udah haram. Oh, subhanallah. Tatkala inilah niat yang benar, tatkala dia mencari nafkah tuh banting tulang peras keringat, niat inilah yang perlu diperbaharui sesuai supaya diluruskan agar niat ini karena Allah dan menjalankan kewajiban. Jadi kembali ke niat ya, Ustadz. Iya. Niat awal ya. Niat awal, Betul Pak Ustadz. ya bukan semata-mata ini orang pulang malam, pergi pagi. Wah, ini orang serakah sekali. Iya. Tatkala dia niat untuk bersedekah, nanti kalau saya udah punya duit, kebutuhan terpenuhi, kemudian saya membantu fakir miskin, duit yang saya dapatkan selama ini, yang saya rajin untuk bekerja, saya wakafkan atau saya sedekahkan atau saya salurkan ke tempat-tempat yang baik, maka niatnya bagus. Bukan berarti serakah, walaupun Iya. dia pergi malam atau pergi pagi pulang malam, pergi lagi pagi pulang malam, tiap hari nggak ada libur. Kalau niatnya bagus, bukan serakah. Iya. Inilah yang Jadi disebut niat awal. amal niat. Maka inilah yang perlu kita husnudzon sama orang. Kalau dia kok kerja terus ini orang, siapa tahu dia ingin membantu orang lain, atau dia punya tanggungan orang tua, atau tanggungan keponakan, atau teman anak yatim, atau keluarga besarnya ada yang pengen dia santuni. Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Maka kita harus husnudzon. Siapa tahu dia bukan serakah, atau siapa tahu dia ingin membantu orang lain. Betul. Ya, Tapi itu aja ketika sih. dia sudah melampaui batas ujub, ingin punya kemewahan, berarti jatuhnya udah Ingin Iya. gitu. Kalau ingin dilihat orang mewah atau ingin Iya. dilihat orang lebih. Wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah. Bagi orang yang alladzi jama'a mala wa addadah, orang yang mengumpulkan harta berlebihan. Nah, Berlebihan. itu saya maksud tadi Pak. Pak Ustadz. Makanya kan kembali ke niat tadi ya kan, karena dunia yang kita cari, yang kita usahakan, kita upayakan ya, itu semua ada hisabnya, diminta pertanggungjawaban. Iya. Kecuali satu Iya. yang nggak dihisab. Iya. Jadi ada lima harta yang, atau 5 dunia yang dipermasalahkan, kecuali satu yang tidak dipermasalahkan. Iya. Ketika harta itu dicapai dengan cara haram, maka dihisab, diraih dengan cara haram, Iya. maka dia salurkan ke haram, maka dihisab. Ya. Yang kedua, dia dapat dari secara haram disalurkan kepada yang perkara yang halal, maka dia dihisab pula. Ya. Yang ketiga, harta itu dia dapat dari perkara halal, tapi digunakan ke haram, perbuatan haram, maka dihisab pula. Iya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu perkara dia dapat harta dia dengan cara halal, dan dia pakai
untuk poya-poya, nah, seperti yang Ustadz Ayub bilang, Iya. untuk poya-poya, untuk senang-senang, nah, itu juga dihisap, nggak aman, nggak aman. Untuk ya senang-senang, pokoknya untuk apa istilahnya lalai sama Allah, intinya. Itu juga dihisap. Yang kelima ini yang mesti kita mesti kita renungi dan mesti kita raih. Apa? Harta halal digunakan fisabilillah. Fisabilillah banyak, ya. Sedekah fisabilillah. Bantu orang fisabilillah. Bantu masjid fisabilillah, bantu madrasah, bantu semua yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maka fisabilillah. Nyediain tamu ini kayak makan, ada minuman bareng, itu udah fisabilillah, maka nggak ada hisapnya, nggak ada hisapnya. Dan lain-lain seperti yang di dalam kitab disebutkan fisabilillah itu banyak arti, sangat luas, ya. Maka dari itu kembali ke niatkan untuk fisabilillah, sehingga harta kita tidak dihisap, sebagaimana Nabi Sulaiman sebanyak mungkin dia punya harta, istrinya juga banyak tapi nggak dihisap. Kenapa? Karena semua fisabilillah. Allah majalan, mudah-mudahan kita digolongkan Amin ya rabbal alamin. mempunyai niat seperti itu. Amin. Pak Ustaz, Pak Dokter, apa yang mau ini masalah keserakahan? Ya, kalau keserakahan itu ya itulah. Nah, biasanya kan Pak banyak Dokter Andreas ini agak dalam kadang-kadang. mana ya. Gimana dok? Jadi kalau keserakahan itu sebetulnya itu apa ada batasannya atau enggak? Ini nih yang keseluruhannya yang Iya. ya kan. Kadang-kadang kita misalnya ngambil barang gini, Iya. ya kan. Hanya tapi ada orang yang bilang kok serakah bener, padahal nggak terambil semua. Iya betul. Saya Banyak orang mungkin prinsipnya agak salah. Pakai hadis, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Itu hadis memang. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi dia nganggep, wah ini hadis bagus prinsip untuk kerja. Jadi kerja. Iya. Ada tuh prinsip. Iya. Kerja. Kenapa? Nabi bilang seakan-akan umur kita panjang, kerja terus. Seakan-akan kita disuruh kerja untuk masa depan di dunia, gitu. Padahal ulama menafsirkan gini, banyak ulama menafsirkan bekerjalah untuk duniamu, Iya. seakan-akan engkau hidup selamanya. Maksudnya apa sih? Berarti kita suruh kerja karena kita masa depan kita masih panjang, Iya. umur kita panjang. Iya. Oh, bukan begitu. Di antaranya para ulama mengatakan kerja untuk duniamu, betul. Engkau kerja, engkau cari nafkah tuh, banting tulang, peras keringat, betul. Tapi ingat ya, kata Nabi, seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi kalau engkau bekerja kemudian ada kewajiban yang lain, misalnya panggilan azan, panggilan sholat, panggilan taklim, panggilan untuk hal-hal yang wajib bagimu, maka stop, istirahat, jalankan kewajiban dulu. Umurmu masih panjang, kerjaan ntar dulu, karena umurmu masih panjang, umur kau masih panjang, yang lain tunda. Kenapa? Dunia gampang, umurmu masih panjang, tapi akhirat belum tentu engkau besok hidup. Akhirat ini penting, wajib. Kalau kau tinggalkan, kau akan dapat dosa, masuk neraka. Jadi ternyata umur kita panjang itu bermaksud untuk rehat sejenak, abaikan dunia. Dunia masih panjang. Istilahnya kalau akhirat belum tentu kau dapatkan lagi. Kalau dunia besok masih ada. Tapi akhirat kau luput dari akhirat, kau tinggalkan yang ini kewajiban akhirat, tahu-tahu umurmu pendek. Maka dunia kesampingkan karena itu masih panjang. Dunia ini singkat, artinya akhirat ini penting, tinggalkan yang bisa ditunda, kerjakan yang nggak bisa ditunda. Maksudnya apa? Tinggalkan dunia dulu, umurmu masih panjang, nyantai aja, nyantai. Besok masih ada kok. Iya. Sedangkan akhirat ini kau tinggalkan, nggak ada, besok beda lagi nih. Kalau sholat sekarang, besok sholatnya beda lagi. Jadi akhiratmu jangan sampai luput, dunia kesampingkan dulu. Makanya yang ada batasan itu misalnya gini, batasan serakah itu apa sih? Iya. Batasan serakah
tatkala kita mengambil dunia ini sampai meninggalkan akhirat. Itulah yang diharamkan, yang sangat dikecam. Sebagaimana Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Enggak tahu waktu, ngumpulin harta, ngitung-ngitung harta enggak tahu waktu. Padahal bisa ditunda ngitung harta, nyari harta. Tapi nyari akhirat, nyari pahala nggak bisa ditunda. Begitulah batasannya. Kira-kira demikian Pak Dokter. Jangan sampai dunia ini mengalahkan akhirat sehingga batasan itu kita abaikan. Ya. Kita serakahnya keterlaluan melampaui batas. Berarti anu dong ya. Biasanya kalau serakah itu kan nggak ingat waktu. Nah, iya betul. Itu kan? Iya betul. Orang usia doa atau sholat, itu dia Hantem terus, berjalan. Biasanya gitu emang. Jadi kalau orang serakah termasuk lupa dengan akhirat. Biasanya lupa dengan akhirat. Emang orang serakah tuh lupa dengan akhirat. Baru azan, terusin aja dunia ini kerja. Iya. Baru qomat, terusin aja kerjaan. Baru takbir imam. Iya. Rakaat pertama masih ada, rakaat kedua sampai terakhir. Tahu-tahu udah salam. Iya. Udah salam. Besok ada lagi. Iya. Sholat ada lagi besok. Padahal dunia ini bisa ditinggal dulu karena diperingatkan dunia mah santai karena besok masih ada. Tapi akhirat ini nih, besok subuh beda lagi, zuhur beda lagi, kewajiban beda lagi, maka pahalanya beda lagi. Berarti termasuk serakah waktu juga ini termasuk. Itu poinnya tapi. Iya, poinnya di situ. Pak Ustaz Saiful Utamanya gini, intinya serakah itu untuk dunia ya. Ya, di Tapi dunia. ketika serakah ilmu, ya, lain lagi. Iya. Dia serakah nggak ada waktu mereka menuntut ilmu, lain lagi. Emang itu menjadi syarat. Jadi syarat untuk menuntut ilmu. Serakah ibadah, lain lagi. Jadi intinya serakah itu untuk dunia, khusus untuk dunia disebutnya serakah. Ketika untuk akhirat, lain lagi. Ya, lain lagi. Tapi di sini ada batasan-batasan. Di dalam akhirat pun kita tidak dibolehkan untuk serakah. Contohnya menjadi imam. Imam itu kita tidak diperbolehkan untuk serakah. Kita bahkan kan serakah itu lawan katanya ngalah. Biarlah orang yang dapetin dunia, kita udah cukup kok. Kita ngalah dari untuk memiliki, ngalah dari untuk memimpin, ngalah dari itu juga lawan kata daripada serakah. Makanya di dalam agama serakah untuk jadi imam atau tidak mengalah untuk jadi imam tidak makruh untuk hal seperti itu ya. Maka sunnahnya untuk ngalah jadi imam gitu. Ketika ada orang yang sama derajatnya, sama ilmunya, ya sama ya, kecuali memang nggak ada yang lebih alim lagi di situ, alim fikihnya ya, maka ya terpaksa untuk jadi imam. Tapi ketika sama ada yang sejajar keilmuannya, keilmu fikihnya, maka sunnahnya untuk mengalah. Jadi gitu. Dalam agama pun serakah juga tidak disukai, makruh. Tidak seperti niat menjadi imam gitu kan. Makanya banyak ulama-ulama kita itu ketika dia dilantik untuk jadi presiden, kenapa sih kok bukan kiai, kok bukan ulama? Karena mereka tahu bahwasanya hal kepemimpinan itu sangat dibenci sama dalam agama gitu. Tidak disukai gitu. Makanya mereka lebih milih mengalah, lebih milih mengalah. Bukan berarti lebih pintar mereka ya? Bukan. Ya, kecuali mereka diancam untuk jadi pemimpin. Ya, diancamnya main-main. Mungkin di lehernya udah dikalungin pedang. Udah kalau nggak jadi pemimpin udah mati, bener-bener mati gitu. Bener-bener dipenggal untuk kepala kalau tidak mau jadi pemimpin. Nah, maka mereka terpaksa. Tapi untuk kalau jadi pemimpin. Kalau ini kita bicara masalah kepemimpinan, ketika ada orang
Dia milih. Oh dia milih jadi takdir, jadi pemimpin gitu. Apa? Berarti ada motif, ada udan di balik. Ada sesuatu. Ada sesuatu tersembunyi. gitu. Kenapa dia? Takdir banyak kok. Takdir bisa milih tidak menjadi pemimpin. Ya. Yang lain juga bisa yang jadi pemimpin, tapi dengan apa namanya? Dengan kita dukung, ya, dengan apa? Ada hubungan erat dengan dan ulama. Ya. Tapi ada cerita juga loh. Orang ulama ke orang apa tuh yang dia nggak jadi pemimpin sampai diancam, ada kan cerita? Ada Imam Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Imam Dia nggak mau memimpin, cuman masyarakat situ percaya Loh, iya udah sama pasti. dia gitu loh. Tapi dia karena dia bukan minder ya, dia tahu ya kan. Sampai diancam, itu ada ceritanya kan, tak? Iya. Diancam. Dia pemimpin. Jadi obat kembali ke apa itu tema yang kita bahas di Serakahan. Kobar ini, Silakan. mungkin obat untuk tidak serakah yaitu mengalah.